Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihah wa fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakah wa bi taufiqihi tatahaqqaqu maqasidu wal ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwasanya manusia menginginkan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan tersebut tidak akan kita raih kalau kita tidak mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keuntungan tidak akan kita dapat kalau kita tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keridhaan dari Allah tidak akan diberikan kalau kita tidak bisa melaksanakan, tidak bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, marilah kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Luqman ayat 12 sampai ayat 19, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Hadirin, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia menasihati anaknya, hai anakku, janganlah kamu syirik, mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik ialah kezaliman yang sangat besar. Kita sebagai orang tua yang sadar suatu saat nanti akan mati, sudah sepatutnya untuk mempersiapkan generasi penerus yang handal. Di antara persiapan itu adalah melalui pendidikan agama di dalam keluarga. Seperti yang dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim, keteladanan Luqman di dalam mendidik anak telah diabadikan di dalam Al-Quran agar menjadi contoh bagi umat sesudahnya. Dan contoh Luqman Al-Hakim kepada kita untuk menasehati anak kita, mewasiatkan untuk anak kita, yang pertama yaitu untuk memperkokoh akidah. Luqman Al-Hakim mendahulukan pendidikan agama kepada anaknya dengan menanamkan pemahaman akidah yang sangat kokoh, pemahaman tauhid yang lurus dan jauh dari syirik dijadikan fondasi dalam kehidupan. Pemahaman akidah yang kuat dijadikan sebagai urusan yang penting untuk diajarkan kepada anak-anaknya.
Kita umat Islam patut menasehati anak keturunan kita sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya, mendidik generasi muda seperti yang diajarkan Luqman. Lebih-lebih anak keturunan kita nanti akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita. Anak-anak kita hidup di zaman yang deras dengan arus globalisasi teknologi dan komunikasi. Mereka akan hidup di masa yang lebih banyak tantangan, godaan, dan rayuan yang sangat menjerumuskan manusia dan menjauhkan dari agama. Kita sebagai orang tua patut prihatin dan khawatir seandainya generasi penerus kita nanti mengalami lemah keakidahan dan keimanan. Oleh karena itu, selagi masih hidup, kita patut memantapkan akidah mereka. Nasihat tentang akidah yang sangat penting ini juga pernah dikhawatirkan oleh Nabi Yakub kepada anaknya di usia tuanya. Nabi Yakub berkata, "Wahai anakku, wahai anak-anakku, siapakah yang kau sembah setelah aku meninggal nanti?" Anak-anaknya menjawab, "Kami menyembah Allah, Tuhan yang satu." Hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya nasihat Luqman kepada anaknya, "Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidika ilayyal masir." Kami, kata Allah, perintahkan pada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibu bapaknya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapamu, hanya kepadaku kalian kembali. Hadirin jamaah rahimakumullah, nasihat Luqman kepada anaknya yang kedua yaitu untuk menghormati kedua orang tuanya. Nasihat ini sangat penting sebagai bentuk upaya membina pergaulan sesama manusia. Hablu minan nas, yang pertama yaitu pergaulan sesama manusia dalam lingkungan terdekat, yakni lingkungan keluarga. Sebagai orang tua, kita perlu menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai sesama manusia, dimulai dari lingkungan keluarga. Perlu diajarkan pada anak untuk berbakti, menghormati kedua orang tua secara tidak langsung. Hal ini merangsang orang tua untuk berupaya agar dirinya mampu menjadi tauladan dalam keluarga, agar dirinya layak untuk dipatuhi dan dihormati oleh anak-anaknya. Dengan kata lain, Luqman sangat peduli dengan keharmonisan dalam keluarga, terutama keharmonisan antara generasi tua dengan generasi muda. Hadirin jamaah rahimakumullah, nasihat Luqman yang ketiga yaitu pengawasan yang melekat, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah dan meyakini setiap dosa dan kejelekan akan dibalas oleh Allah. Luqman menasihati anaknya, "Ya bunayya innaha in takum mithqala habbah min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir." Hai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan sekecil biji sawi yang disembunyikan dalam batu atau di dalam bumi atau di langit,
pasti Allah akan mengungkapkannya dan membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Mengetahui. Luqman memberi nasihat tentang penghayatan dan pengamalan akidah dengan menekankan bagaimana seharusnya seorang yang telah beriman dan bertauhid hendaknya dalam dirinya timbul perasaan selalu dekat dengan Allah, merasa bahwa Allah selalu mengawasi segala perbuatan. Seseorang merasa tidak luput dari pengawasan Allah ketika seseorang akan melanggar larangan Allah, maka timbullah perasaan takut dalam dirinya karena merasakan kehadiran Allah, merasakan Allah selalu mengawasi dan mengetahui perbuatannya serta akan membalasnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, nasihat yang keempat oleh Luqman kepada anaknya yaitu beribadah dan mendirikan sholat juga agar bisa mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya bunayya aqimis sholat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat dan serulah manusia untuk mengerjakan kebaikan dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang Allah perintahkan. Ayat ini menasihatkan mengenai pentingnya beribadah, terutama ibadah sholat, juga mengenai pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Ibadah sholat yang dihayati kandungannya erat hubungannya dengan amar ma'ruf nahi munkar, karena hakikatnya sholat dapat mencegah dari perbuatan munkar. Pribadi yang sholatnya telah membuahkan hasil, yaitu mampu mengajak diri pribadi untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, maka buah sholat tersebut selanjutnya dikembangkan kepada anggota keluarga, lingkungan, dan terdekat. Hadirin, nasihat yang kelima yaitu nasihat untuk bersabar atas gangguan atau musibah. Dan yang keenam adalah nasihat Luqman kepada anaknya untuk menghormati manusia dan bersikap tawadhu. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Akhlak mulia yang dinasihatkan Luqman kepada anaknya yaitu sikap tawadhu dan menghormati serta menjaga perilaku di hadapan manusia. Ayat ini mengajarkan agar seorang muslim bersikap dengan baik dalam bergaul dan bersosial dengan sesama manusia dalam masyarakat. Dan yang terakhir, nasihat Luqman kepada anaknya yaitu untuk santun ketika berbicara. Waqsud fi masyika waqud fi min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan bersikap sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga nasihat berharga dari Luqman kepada anaknya tersebut bermanfaat bagi kita selaku orang tua dan pembimbing generasi muda. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na al-wala'a wal bala'a wal waba wal fahsya'a wal munkar wasyuyub wal mukhtalifah wa syada'ida ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.